Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jemaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi hidup ini menanti kematian. Ketika kita hidup, maka mati itu hilang. Artinya apa? Bahwa mati itu disembunyikan oleh hidup. Maka ketika mati itu datang, maka hidup itu hilang. Makanya sebelum hidup ini hilang, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan semanfaat-manfaatnya. Kita gunakan hidup ini untuk meningkatkan amaliyah kita, untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin jemaat yang dimuliakan oleh Allah, dimanapun kita berada, kapanpun, maka mati itu akan mendatangi kita. Jadi mati itu akan mendatangi kita. Bukan kita yang mencari mati, tapi kita yang dicari oleh mati. Maka kalau mati itu datang, dalam Al-Quran dijelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa itu akan wajib mengalami mati. Bahkan dalam Al-Quran yang lain, walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila kematian itu datang, ya, tiap-tiap umat itu sudah tentukan ajalnya. Apabila ajal itu datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Ya, oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini tanggal 13 bulan Ramadan, saya akan coba mengkaji tentang, kita akan sama-sama mengkaji tentang proses perjalanan roh kita sebelum datangnya ajal sampai dia ke liang lahat. Jadi ketika seseorang itu akan diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika diperintahkan para malaikatnya oleh Allah, apa katanya? Ya, wahai malaikatku, fulan bin fulan ini sudah saatnya akan dicabut nyawanya. Maka malaikat itu datang. Malaikat itu datang kepada seorang hamba yang akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat itu datang, ya, maka proses ini terjadi. Ada 4 malaikat dulu yang datang. Ada 3 malaikat dulu yang datang sebelum malaikat Israel yang datang. Makanya para ulama mengatakan dalam kitab Kashful Ghibah, ada 4 malaikat yang datang kepada orang yang akan meninggal dunia. Malaikat pertama adalah malaikat yang membawa apa? Membawa rezeki. Maka malaikat itu datang mengatakan, assalamualaikum ya ahlil bait. Ketika dia masuk, maka dia ngomong sama orang yang akan mati, wahai fulan bin fulan, sudah saya cari 7 petara langit, 7 petara bumi, 7 lapisan bumi, tidak ada satu butir pun rezekimu yang saya temukan. Ini artinya apa? Bahwa rezekimu sudah habis. Maka si fulan bin fulan pun mulai kaget. Sudah hilang. Tenaga sudah mulai berkurang. Makanya kita lihat, ketika ada orang sakit, kemudian dimasukkan air ke dalam
atau dimasukkan makanan ke dalam mulutnya, kalau rezekinya sudah habis, maka makanan itu akan keluar kembali. Maka yang kedua, malaikat yang kedua adalah malaikat yang membawa air. Malaikat yang membawa air datang dengan kata apa? Assalamualaikum ya ahlil bait. Saya adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk membawa air darimu. Tapi sudah saya cari 7 petara langit, 7 lapis bumi. 1 tetes pun tidak ada airmu yang saya temukan. Maka sampai di sinilah kita berjumpa. Datang lagi malaikat yang ketiga, yaitu malaikat yang membawa angin. Malaikat yang membawa angin ini mengatakan, ya assalamualaikum ya ahlil bait. Assalamualaikum ya ahlil bait. Saya adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah membawa angin. Sudah saya cari 7 petara langit, 7 lapis bumi, tidak ada dedaun pun yang bergerak. Ini artinya apa? Anginmu sudah habis. Maka malaikat yang membawa angin berpesan kepada Fulan bin Fulan yang akan mati itu apa katanya? Wahai Fulan bin Fulan, apakah antum sudah siap menghadapi kematian? Siapkan mentalmu, siapkan dirimu, karena di belakang saya ada orang yang luar biasa. Dia akan datang sesuai dengan amalmu. Dia akan datang sesuai dengan perbuatanmu mencabut nyawamu. Dia adalah malaikat Israel. Ketika disebutkan nama malaikat Israel, maka Fulan bin Fulan itu sudah tidak bisa mampu bergerak lagi. Penglihatannya sudah hilang. Mulutnya sudah tidak bisa bergerak lagi. Tangannya sudah tidak mampu bergerak lagi. Kakinya sudah tidak mampu bergerak lagi. Telinganya sudah tidak mampu mendengar lagi. Yang didengar adalah malaikat Israel. Makanya setelah malaikat yang ketiga pergi, maka datanglah malaikat Israel. Ketika malaikat Israel itu datang, mau mencabut nyawa hamba Fulan bin Fulan ini, kalau yang mati ini orang soleh, orang yang selamat, Masya Allah, luar biasa. Maka ketika dia mau mencabut nyawanya dari mulutnya, keluar lafaz zikir yang diucapkan ketika dia hidup. Lafaz Allah, ya Allah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, keluar dari mulutnya. Maka malaikat bilang apa? Kembali kepada Allah. Ya Allah, saya tidak sanggup mencabut nyawa hambamu Fulan bin Fulan ini. Kenapa? Karena ketika saya mau mencabut nyawanya, ya Allah, keluar asmamu. Jadi saya malu mencabut nyawanya dari mulutnya. Kalau begitu, cabut nyawanya dari jari-jari tangannya. Kembali lagi malaikat Israel. Ketika mau dicabut nyawa orang saleh ini dari jari-jari tangannya, keluar lagi amal sedekahnya. Keluar lagi amal kebaikan yang dilakukan oleh tangannya. Oh, ketika dia hidup suka berimpak. Ketika dia hidup suka bersedekah. Ketika dia hidup suka memberi anak yatim. Ketika dia hidup suka memberi orang miskin. Maka pahala-pahala itu semuanya keluar. Masya Allah, malaikat itu lagi takut. Kembali lagi kepada Allah. Ya Allah, saya tidak mampu. Saya malu mencabut nyawa hambamu yang soleh itu. Karena ketika saya mencabut nyawa dari tangannya, keluar amal sedekahnya, keluar amal kebaikannya, yang memberi orang makan, yang memberi anak yatim, orang miskin, orang jompo, semuanya keluar ya Allah. Kalau begitu coba kamu cabut nyawanya dari jari-jari kaki. Kembali lagi malaikat. Ketika mau mencabut nyawa dari kaki, maka keluar pahalanya yang berjalan pergi sholat berjamaah. Keluar pahala kakinya yang berjalan pergi menuntut ilmu. Masya Allah. Akhirnya malaikat itu kembali lagi kepada Allah. Ya Allah, tidak ada jalan lagi bagi saya. Kalau begitu, wahai malaikatku, silakan kamu kasih dia melihat nama saya. Ketika kita melihat asma Allah, maka keluarlah nyawa kita dari Diibaratkan oleh para ulama dalam kitab Kasful Ghibah,
Kalau orang yang selamat itu mati, ibarat kita mencabut urat bulu di adonan tepung. Tidak ada rasanya. Tapi kalau orang celaka yang mati, selama hidupnya di dunia suka mengumpat orang, adu domba, memfitnah, Masya Allah. Tidak ada lain kerjaannya. Tidak mau lihat orang lain senang. Tidak mau melihat orang lain bahagia. Tidak mau melihat orang lain sukses. Itu saja kerjaannya, memfitnah, mengadu domba, menggunjing. Masya Allah. Maka ketika dia dicabut nyawanya, ibarat orang yang sedang menarik, itu ampel bambu. Ketika orang menarik bambu dari ujung itu, Masya Allah, sulit sekali. Itulah gambaran sakratul mautnya orang yang hidupnya selalu digunakan untuk maksiat di dunia. Akhirnya dicabutlah nyawa hamba itu, yang soleh dari puhnya, yang cilaka, ya, diambil, dicabut nyawanya lewat ini, bongkornya, lewat pundaknya, Masya Allah. Na'udzubillah min zalik. Inilah bahayanya perjalanan sakratul maut itu. Maka oleh sebab itu, mari kita tingkatkan amaliyah kita. Ya, mari kita tingkatkan kebaikan kita, ibadah kita, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Jaga mulut kita, jaga mata kita, jaga hidung kita, jaga telinga kita, tangan, kaki, kemaluan. Mari kita jaga dengan baik. Karena sesungguhnya musuh kita yang paling berat adalah 4. Hawa, nafsu, dunia, syaitan. Ini semuanya para ulama tasawuf mengatakan berada di 2 jari di bawah susu kiri kita. Di sinilah tempatnya. Maka ketika kita mengatakan la ilaha illallah, Allah itu diletakkan di sini. Nah, jangan sembarangan zikir la ilaha illallah, ngangkat kepalanya tapi tidak berhasil. Tujuan dia membaca kalimat la ilaha illallah tidak berhasil. Kenapa? Karena tidak menempatkan sesuatu sesuai di porsinya masing-masing. Ibarat orang haus, harusnya dia minum. Ya, harusnya dia minum. Kalau harusnya minum. Ya, bukan makan gorengan. Semakin bertambah haus kita. Nah, itu. Jadi artinya walaupun kita makan, tapi karena tujuan kita menghilangkan, tidak berhasil. Banyak orang membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi kepalanya tidak dipahami. Kalimah-kalimah, menempatkan kalimah-kalimah itu tidak dipahami, maka dia tidak mendapatkan tujuan dari bacaan itu sendiri. Teman-temanku yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Maka setelah keluarnya roh dari tubuh seorang hamba itu, maka sudah tidak ada apa-apa lagi. Masya Allah. Sudah tidak ada apa-apa lagi. Yang ada apa? Akan mempertanggungjawabkan perbuatannya nanti di hadapan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan, kita lihat. Ya. Sewaktu kita hidup, bayangkan banyak tetangga kita. Kita sakit, keluarga datang, tetangga datang. Kita celaka, keluarga datang, tetangga datang, anak-anak datang menemani. Kita susah dibantu oleh orang lain. Kita kelaparan dikasih makan oleh orang lain. Tapi kalau sudah masuk di dalam liang lahat atau kubur, siapa yang akan bantu kita? Tidak ada. Selain amal kita. Maka Nabi mengatakan apa? Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, yutba'ul janaiz salasun. Yang mengikut mayit itu ada 3. Irji isnani wa yabqa wahid. 2 kembali, 1 tinggal. Maka mari kita tingkatkan amaliyah kita. Mari kita tingkatkan kebaikan kita. Mari kita perbaiki seluruh perbuatan-perbuatan kita ke amaliyah yang lebih baik.
para jemaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin kajian kita saat ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada saat ini ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala yang besar serta ditempatkan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil manan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.